Oke, kita lanjutkan perbincangan. Sebelum ke Bang Habib, saya mau ke Bang Margarito sedikit. Ya. Apa bedanya kenapa abolisi untuk Tom Lempong, sedangkan amnesti untuk... Sebenarnya sangat tergantung pada kebijakan presiden. Di mana mau ditempatkan di antara dua kotak itu, amnesti dan abolisi, tergantung presiden, tidak ada salah. Dari segi konsep, abolisi itu individual, lebih pada individual, sedangkan kalau amnesti itu umum banyak orang, begitu. Tapi dari segi komplikasi hukumnya, konstitusinya, sama-sama ini semua adalah orang bebas dan ini semua adalah hak presiden atau kewenangannya presiden dan kewenangan ini ya memang tidak bisa dipertanyakan. Penggunaannya tergantung dia. Yang penting dia memiliki alasan, apapun alasan itu terserah dia. Dan yang itu satu. Yang kedua, dari segi prosedur, dia mesti, walaupun cuma pertimbangan ya, mesti minta pertimbangan kepada beliau ini, kepada DPR gitu ya. Beliau setuju dan tidak setuju, tidak ada urusan. Yang penting dia minta. Tapi kalau nggak setuju, saya ada urusan pribadi. Justru nanti Bang Habib yang... Kita pindah komisi gitu. Oke, Bang Habib, gimana untuk meyakinkan bahwa ini bukan transaksional? Karena setelah itu ada statement dari PDIP yang menyatakan bahwa ya kita mendukung pemerintahan dari Presiden Prabowo gitu. Ya silahkan ya, masyarakat melakukan penilaian ya. Kadang-kadang kita juga harus pilih-pilih dalam menyampaikan kritikan menurut saya. Kan ini kan ikhtiar Pak Prabowo ya. Yang paling besar adalah untuk mempersatukan bangsa ini ya. Jadi jangan semua dipersepsikan negatif dengan alasan kritisme gitu. Jadi menurut saya ini tone-nya sudah bagus ya. Ada segelintir orang yang tetap nyinyir dan lain sebagainya, itu konsekuensi kita negara demokrasi. Ya. Tapi kalau banyak yang mengatakan sebenarnya dengan cara ini bisa ada intervensi politik kepada hukum. Oh tidak, enggak, karena memang ini pertimbangan dasar waktu pembentukan perumusan konsep ini memang politik. Ya, jadi memang politik. Kalau mau, karena itu maka dipisahkan ada yang judging isu dan non judging, ada isu judicial dan isu non judicial. Itu konsep dasarnya memang. Jadi pisah memang. Jadi kalau Anda bicara politik, memang ini politik. Ada politiknya. Kalau masih awalnya dasar awalnya memang politik. Jadi politiknya itu maksudnya apa? Apakah itu sekedar politik transaksional? Itu bukan. Artinya maksud saya konteks politik itu adalah yang dimaksud beliau mungkin adalah konteks kebangsaan. Oh iya. Jadi konsep kenegaraan. Karena kan itu kan diatur di pasal 14 bahwa itu hak prerogatif presiden. Saya sendiri ya kalau mau diajak debat soal hukum, soal dua orang ini bisa juga gitu loh. Ya karena kita ada politik hukum. Politik hukum kita itu kan sudah dituangkan dalam KUHP ya. Di antaranya pasal 36 bahwa seseorang tidak bisa dipidana ya kalau tidak ada mens rea yang nyata jelas. Itu politik hukumnya. Di kasusnya Tom Lempong. Kalau ini kan kasat mata sebetulnya gitu kan ya. Apa sih misalnya dia memperkaya orang lain. Memperkaya orang lain itu kan harus ada kerjasama yang jelas, ada ini. Oke ya, saya bikin Anda kaya dan lain sebagainya gitu. Itu pun pasal 2 angka ayat 1 itu pun sedang diuji di Mahkamah Konstitusi juga tuh Pak Margarito gitu kan ya. Konsepnya itu memperkaya orang lain yang diinginkan oleh para perumus undang-undang dengan yang diimplementasikan apakah sama gitu kan ya. Jadi Mbak Ratih, kita kalau mau bicara soal hukum, mau sehari semalam saya siap layani. Tapi kalau dengan klausul negarawannya Pak Margarito, ya kan ya, itu hak prerogatif presiden. Dan silakan ya kita hormati sama-sama. Ini konsekuensi kita bernegara ya dengan konstitusi yang kita sampai saat ini masih pakai. Ya, yang memang itu yang saya maksudkan dengan politik itu memang politik untuk negara. Yang tadi saya bilang misalnya, kalau dalam kekacauan, dalam bukan politik kepentingan partai-partai, no. Untuk nation building, begitu ya, kesatuan, persatuan, itu yang dicari. Dan itu sebabnya pikiran dasar dari dirumuskannya konsep pengampunan itu memang untuk itu. Ini breakthrough untuk menghentikan rebellion yang kalau normal saja itu tidak bisa itu. Maka kita tawarkan
Udah deh, berhenti, kita ampuni semua, kita berhenti, ayo demi bangsa, demi ini, segala macam, demi persatuan, demi kesatuan, ayo kita berhenti, mari kita satu sebagai bangsa. Jadi sejak kemarin politik itu proses hukumnya nanti sudah tidak akan berjalan dan berlaku lagi ya? Selesai. Nah, harusnya ini kemungkinan tanggal 1 tanda tangan Pak Prabowo, 2 orang tersebut segera bebas. Tanggal 1 Agustus ini Pak? Iya, 1 Agustus. Hari ini ya? Hari ini ya. Oke. Justru dari kasus ini kita juga bisa melihat bahwa tidak ada intervensi hukum di sana karena memang prosesnya sudah dijalankan dengan benar begitu ya Pak? Iya, karena memang ini disediakan oleh konstitusi. Jadi bagaimana Anda mengatakan ini intervensi? Betul. Kecuali kalau ini tidak ada atau bukan kewenangannya presiden, tidak disediakan dasarnya, kerangkanya dalam konstitusi, lalu presiden bekerja di luar kerangka itu. Anda boleh bilang mengenai... Dan ada 1116 lagi kasus yang ini amnesti juga. Gitu. Bukan cuma 2 orang ini. Bukan cuma 2 orang ini gitu kan. Iya. Nah, di titik itulah. Gitu ya. Tapi Bang Margarito mungkin sedikit, apakah memang dari, kalau kita melihat dari konstitusi ya, juga mengatur batasan moral atau prinsip kehati-hatian untuk pengampunan ini diberikan kepada orang-orang tertentu? No. Anda boleh cek dalam konstitusi. Konstitusi cuma bilang kok gerasi ini minta gerasi dan rehabilitasi minta pertimbangan ke Mahkamah Agung, amnesti dan Ke DPR. abolisi minta pertimbangan ke DPR. Di luar itu, pertimbangan dasarnya adalah memang kemanusiaan. Oke. Karena itu tadi saya bilang di awal ini mercy. Ini mercy from mercy dari memaafkan itu gitu. Clemency, abolisi dari siapa? Dari raja. Memang dasarnya itu. Karena yang namanya keadilan di tata negara masa itu gitu ya, di abad-abad ke awal 17 itu. Raja. Jadi rajalah hukum, rajalah negara, rajalah keadilan dan segala macam. Dan dia ini memaafkan. Memang ada perdebatan bahwa jangan-jangan ini bisa disalahgunakan. Ada perdebatan itu. Tetapi konsep dasarnya adalah memang ini pemaafan. Untuk bangsa, untuk negara. Yang tidak mungkin didapat melalui pengadilan. Atau kekeliruan di pengadilan itu tidak dapat dikoreksi melalui situ. Dan dengan begitu keadilan akan hancur. Maka diberikan dengan cara lain, yaitu melalui presiden. Terakhir Bang Habib, jadi nantinya juga akan ada amnesti lagi? Ya, jadi amnesti ini kan kalau kita data awal ya di Kemenkumham itu yang saya dapat info sekitar 40.000 ya, karena untuk narkoba pengguna itu sekitar 40.000 Pak. Tapi karena implementasi pasal yang dari orang pengguna menjadi pengedar ya, gara-gara misalnya dia menggunakan narkoba dikasih ke kawannya jadi pengedar, itu kan harus kita cek satu-satu. Yang baru bisa selesai sekarang baru 1.000 sekian ini, termasuk yang narkobanya, ada orang-orang sakit, ada pasal-pasal penghinaan presiden yang kita jual lagi sisir nih, di mana? Saya cek semalam Gus Nur itu ternyata sudah bebas duluan gitu kan ya. Ada pasal-pasal yang lain juga kita implementasikan ini. Gitu. Baik. Saya kira itu penguatan demokratis atau penguatan kemanusiaan yang bagus lagi ya. Koreksi melalui jalan lain. Kita terbatas habis. Terima kasih banyak untuk Bang Habib, Bang Margarito kami sudah hadir dan memberikan informasi pada pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita sampai di penghujung acara. Saya Reza Balua. Dan saya Kamarati Kusuma harus pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.